Resmi, Inter Milan juara Serie A. Presiden Barca tuntut El Clasico diulang. Thomas Tuchel jadi pengganti Erik ten Hag di MU karena Faro resmi melatih klub Serie A. Indonesia U23 lawan Korsel di perempat final Piala Asia U23. Halo football lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. AS Roma dipermalukan 1-3 saat menjamu Bolonya di pekan ke-33 Serie A di Olimpico Senin 22 April malam WIB. 3 gol Bolonya lahir dari aksi Osama El Azzouzi, Joshua Zirkzee, dan Alexis Saelemaekers. Sementara satu-satunya gol Roma dicetak oleh Sardar Azmoun. Hasil tersebut menjadi kekalahan kedua Giallorossi di kancah domestik sejak dilatih De Rossi. Hasil ini membuat Bolonya nyaman di peringkat 4 klasemen sementara Liga Italia dengan 62 poin. Unggul 7 poin dari Roma yang menempati urutan 5. Inter Milan menang 2-1 atas AC Milan pada laga pekan ke-33 Liga Italia di Stadio San Siro, Selasa dini hari WIB. Laga berjalan selama 18 menit saat Inter mengunci keunggulan terlebih dahulu lewat Francesco Acerbi. Marcus Thuram lalu menggandakan skor pada menit ke-49. Milan hanya membalas lewat gol Fikayo Tomori. Kemenangan ini membuat Inter kukuh di pucuk klasemen dengan 86 poin. Armada Simone Inzaghi unggul 17 poin dari AC Milan di bawahnya dengan 5 laga tersisa, sehingga Inter pun ditahbiskan sebagai juara Serie A. Dari ajang La Liga Spanyol, Sevilla meraih kemenangan dengan skor 2-1 atas Mallorca. 2 gol Sevilla dicetak oleh Youssef En-Nesyri dan Isaac Romero, sedangkan 1 gol dari Mallorca lahir dari kaki Abdon Prats. Simone Inzaghi tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya mengantar Inter Milan meraih Scudetto usai menundukkan AC Milan di Serie A. Sang pelatih juga membeberkan faktor kunci yang membuat anak buahnya begitu dominan di kompetisi tersebut. Ada begitu banyak tokoh utama dalam kesuksesan ini. Pertama dan terutama para pemain, tetapi juga para direktur dan presiden Steven Zak. Karena apapun yang kami butuhkan selama perjalanan ini disediakan untuk kami. Presiden Barcelona Joan Laporta telah membuat beberapa klaim luar biasa setelah kekalahan El Clasico timnya dari Real Madrid Minggu di Santiago Bernabeu. Pada laga tersebut Barca yang kalah 2-3 sempat mencetak gol melalui Lamine Yamal. Namun gol tersebut dianulir karena bola dianggap belum sepenuhnya melewati garis gawang. Dianulirnya gol Yamal membuat geram Barcelona. Laporta bahkan mendesak pertandingan ulang karena menilai timnya dirugikan oleh keputusan yang keliru dari wasit dan VAR. Gelandang timnas Inggris dan Real Madrid Jude Bellingham telah memenangkan penghargaan Laureus World Sport Breakthrough of the Year 2024. Bellingham meraih penghargaan untuk kategori terobosan terbaik tahun ini. Selain Bellingham, anugerah olahragawan terbaik putra 2024 diberikan kepada petenis Novak Djokovic. Sementara tim sepak bola wanita Spanyol mendapatkan penghargaan tim terbaik tahun ini. Kabar buruk menghantam Chelsea jelang melawan Arsenal di Emirates Stadium London pada lanjutan Liga Inggris 2023-24 Rabu 24 April dini hari WIB. Chelsea kehilangan salah satu bomber andalannya. Pelatih Mauricio Pochettino mengabarkan bahwa Cole Palmer mengalami sakit. Menurut laman resmi klub London Barat itu, bintang muda Inggris itu masuk dalam daftar pemain The Blues yang kemungkinan absen dalam laga kontra Arsenal. Dilansir The Guardian, West Ham akan berpisah dengan David Moyes di akhir musim dan telah mengadakan pembicaraan mengenai langkah ambisius untuk manajer Sporting Lisbon, Ruben Amorim. The Hammers menghadapi perjuangan untuk meyakinkan pelatih asal Portugal berusia 39 tahun yang dipandang sebagai salah satu manajer muda paling cerdas di Eropa untuk bergabung dengan mereka. Tidak mudah bagi West Ham. West Ham harus bersaing dengan Liverpool untuk mendapatkan tanda tangan sang pelatih. Inggris dan Skotlandia tampaknya akan diberi kesempatan untuk memilih 26 pemain untuk kejuaraan Eropa musim panas ini. Hal ini setelah pemungutan suara UEFA pada hari Senin 22 April memberikan lampu hijau untuk perluasan skuad. Pendek kata, tim-tim peserta Euro 2024 diizinkan membawa 26 pemain dari yang biasanya 23 pemain. Skuad 26 pemain pernah digunakan di Euro terakhir pada edisi 2021 sebagai langkah untuk membantu negara-negara mengatasi dampak pandemi COVID.
Jose Mourinho mengenang sepak terjangnya di Manchester United. Ia merasa hasil kerjanya bisa lebih baik jika mendapat dukungan seperti yang dinikmati Erik ten Hag saat ini. Mourinho melatih klub berjuluk Setan Merah itu dari 2016 hingga 2018. Ia memenangkan 2 trofi, Liga Eropa dan Piala Carabao. Kepada The Telegraph, Mourinho mengaku tetap berhubungan baik dengan Direktur United saat itu, Ed Woodward. Itu di level personal, namun ia merasa tidak mendapat banyak dukungan di level profesional. Spekulasi anyar muncul terkait masa depan pelatih Manchester United. Manajemen The Red Devils diberitakan akan mencoba untuk mempekerjakan Thomas Tuchel sebagai manajer baru mereka. Manajemen MU dikabarkan suka dengan pendekatan sang pelatih. Ia juga dinilai memiliki gaya bermain yang bagus dan pemahaman taktik yang bagus. Tapi MU punya beberapa pesaing untuk mendapatkan Tuchel di musim panas nanti. Sebut saja Barcelona yang dirumorkan juga berminat menjadikan Tuchel sebagai manajer mereka. Pada Senin 22 April 2024 waktu setempat, legenda sepak bola Italia Fabio Cannavaro resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Udinese. Itu terjadi hanya beberapa jam pasca Udinese memecat pelatih sebelumnya, Gabriele Cioffi. Dalam pernyataan yang dikutip dari laman resminya, Udinese menyatakan bahwa Cannavaro telah menandatangani kontrak sampai 30 Juni 2024. Kemudian lelaki yang membawa Italia juara Piala Dunia 2006 itu juga membawa serta adiknya Paolo Cannavaro dalam tim kepelatihannya. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memohon agar Nathan Chuaon bisa bergabung ke timnas U23 Indonesia. Melalui laman Instagram pribadinya, Arya Sinulinga mengirim pesan langsung pada Hiren Fan. Tujuannya tentu agar Nathan bisa mendapatkan izin bisa kembali berada di timnas untuk babak 8 besar. Seperti diketahui, Nathan harus meninggalkan Garuda Muda karena klub Belanda tersebut hanya mengizinkan Nathan bersama Indonesia U23 selama 1 minggu saja. Timnas Indonesia U23 akan berjumpa dengan Korea Selatan pada babak perempat final Piala Asia U23 2024. Hal itu diketahui setelah berakhirnya pertandingan Jepang versus Korsel pada laga pamungkas grup B Senin 22 April malam WIB. Taeguk Warriors keluar sebagai peraih 3 poin dengan skor tipis 1-0 atas Jepang. Korsel mengakhiri fase grup dengan status sebagai juara grup berkat koleksi 9 poin. Di lain sisi, Jepang juga lolos sebagai runner-up grup B. Laga Indonesia versus Korsel sendiri akan berlangsung pada Jumat 26 April pukul 00.30 WIB di Abdullah bin Khalifa Stadium. Korea Selatan bertemu Indonesia di perempat final Piala Asia U23 2024. Pelatih Korsel Hwang Sun-hong memberikan pujian kepada Garuda Muda. Ia mengakui skuad yang dilatih Sintayong bukan lawan yang mudah. Menurutnya, Indonesia menjelma jadi tim luar biasa di bawah asuhan kompatriotnya tersebut. Saya terkejut melihat pertandingan tersebut karena pelatih Sin menciptakan tim yang sangat bagus. Nottingham Forest mengeluarkan pernyataan negatif soal pertandingan melawan Everton kemarin. Mereka kecewa terhadap beberapa keputusan yang diambil oleh pengadil lapangan. Menurut cuitan Fabrizio Romano, pihak Forest mengklaim seharusnya ada 3 penalti yang didapat oleh tim. Tapi, wasit tak melihatnya sebagai pelanggaran. Perwakilan Forest meyakini bahwa wasit VAR yang bertugas merupakan fans Luton Town dan tak ingin Forest mencuri poin di markas Everton. Sejauh ini belum ada respon dari FA maupun PGMOL. Akhir-akhir ini Unai Emery semakin dikaitkan dengan Bayern Munchen. Dirinya diisukan masuk daftar calon pelatih baru Bayern Munchen musim depan. Mendengar rumor tersebut, pelatih Aston Villa itu pun angkat bicara. Menurut cuitan Fabrizio Romano, sang pelatih belum mempertimbangkan hal tersebut. Ia 100% fokus pada apa yang sedang dikerjakan bersama Villa. Di sisi lain, Munchen memang belum melayangkan tawaran resmi kepada sang pelatih. Kabarnya sudah tak ada tempat lagi bagi Aaron Ramsdale di skuad utama Arsenal musim ini. Mikel Arteta lebih memilih David Raya ketimbang dirinya. Maka dari itu, Ramsdale mempertimbangkan untuk hengkang akhir musim ini. Dilansir The Sun, beberapa klub pun telah menunjukkan minat pada penjaga gawang asal Inggris ini. Salah satu yang paling tertarik adalah Wolves. Kabarnya, mereka akan menjadikan Ramsdale sebagai pengganti Jose Sa. Beberapa klub Liga Inggris dikabarkan tertarik dengan salah satu bintang Real Madrid, Ferland Mendy. Dilansir L'Equipe, klub-klub tersebut antara lain Arsenal dan Liverpool. Mereka memandang Mendy sebagai talenta yang pas untuk mengisi sektor back kiri tim. Terlebih, kontrak Mendy bersama Madrid akan habis musim depan. Itu akan memudahkan klub-klub peminat untuk menggodanya.
Kabar kali ini hadir dari pemain keturunan Indonesia, Ian Maatsen. Kabarnya, sang pemain sudah yakin untuk meninggalkan Chelsea secara permanen akhir musim nanti. Dilansir Cut Offside, Maatsen bahkan sudah memberitahu pihak The Blues kalau dirinya ingin pindah musim depan. Ia ingin mencari klub yang mau memberinya posisi penting di skuad utama. Meski saat ini Maatsen sedang menjalani peminjaman di Borussia Dortmund, Chelsea mematok harga 35 juta pounds bagi siapapun yang serius menginginkannya. Barcelona kembali mendapatkan pukulan telak karena salah satu gelandang terbaiknya, yakni Frenkie de Jong, mengalami cedera. Dilansir Goal, cedera itu didapat saat tampil di laga melawan Real Madrid kemarin. De Jong dikabarkan mengalami cedera ankle yang cukup parah setelah menahan sepakan keras dari Fede Valverde. Belum jelas berapa lama dirinya akan absen, tapi kemungkinan besar dirinya sudah tak bisa bermain lagi musim ini. Di tengah isu ketertarikan Liverpool terhadap Simone Inzaghi, sang pelatih justru tetap santai menanggapinya. Mendengar rumor itu, Inzaghi berusaha meredamnya. Menurut cuitan Fabrizio Romano, Inzaghi mengatakan kalau dirinya sangat bahagia di Inter Milan. Ia bahkan mengemukakan bahwa dirinya sedang dalam tahap negosiasi perpanjangan kontrak. Inzaghi merasa hubungannya dengan Inter sangat baik. Laga Fiorentina versus Salernitana yang dimenangkan Fiorentina ternyata diawali dengan kerusuhan. Kedua fans dikabarkan saling serang di luar stadion sesaat sebelum kick-off. Dilansir Football Italia, keributan ini cukup besar. Bahkan pihak kepolisian sampai melepaskan beberapa tembakan gas air mata. Bentrok kali ini pun menelan korban 10 orang polisi yang luka-luka akibat terkena lemparan benda tumpul. Bayern Munchen labil karena minimnya opsi pelatih top yang tersedia di pasaran. Mereka dikabarkan akan kembali mencoba untuk membujuk Thomas Tuchel agar mau bertahan lebih lama lagi. Seperti yang diwartakan Goal, Munchen masih berpeluang untuk meralat kesepakatannya dengan Tuchel. Mantan pelatih PSG itu jadi opsi yang paling realistis ketimbang mempertaruhkan nasib klub pada pelatih lain. Kabar kurang mengenakan menerpa timnas Indonesia U23 yang sedang berlaga di Piala Asia U23. Indonesia dipastikan akan tampil tanpa Nathan Choaon di fase gugur, dilansir CNN Indonesia. Selepas match lawan Jordan, Nathan sudah kembali ke klubnya Heerenveen. Ternyata itu adalah salah satu kesepakatan dengan pihak klub. Nathan hanya diizinkan untuk bermain selama 3 pertandingan saja. Ini jadi kerugian tersendiri mengingat Nathan mengemban peran penting di 2 laga melawan Australia dan juga Jordan. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!